آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilman ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yaqulul musannifu rahimahullah al-mujmalu wal mubayyan. Berikut adalah penjelasan tentang lafaz mujmal, lafaz mubayyan. Al-mujmalu huwa mahtaja waftaqara ilal bayani. Yang dikatakan lafaz mujmal adalah lafaz yang membutuhkan terhadap keterangan. Jadi di dalam Al-Quran misalkan ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang ada lafaz yang butuh keterangan, tidak jelas apa maksudnya. Maka ketika ada satu lafaz yang tidak jelas apa maksudnya, sehingga lafaz tersebut itu membutuhkan pada bayan, pada keterangan, maka lafaz tersebut itu dikatakan dengan lafaz yang mujmal. Sehingga lafaz yang mujmal tersebut butuh bayan. Apa itu bayan? Qala wal bayanu huwa ikhraju hadzal mujmali min halatil iskali ila halatit tajalli wal ittidahi. Yang dimaksud bayan adalah mengeluarkan lafaz yang mujmal dari keadaan tidak jelas ke keadaan yang lebih jelas lagi. Jadi ada lafaz yang tidak jelas, kemudian itu diterangkan. Anggaplah yang menerangkan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang menerangkan adalah Al-Quran sendiri di ayat yang lain. Maka yang menerangkan tersebut itu dikatakan bayan. Karena apa? Karena bayan itulah yang menjadikan lafaz yang tidak jelas menjadi jelas. Contohnya seperti apa? Wadzalika ay al-jimalu kal qur'i min qawlihi ta'ala fi bayani iddatil mutallaqati. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan iddah dari perempuan yang dicerai. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bahwasanya perempuan yang sudah dicerai oleh suaminya, maka mereka itu akan menjalankan masa iddahnya sebanyak 3 kali quru. 3 kali quru ini apa maksudnya? Nah, di sini kata ulama mujtahidin, lafaz quru ini tidak jelas. Lafaz quru ini tidak jelas. Kenapa kok tidak bisa jelas lafaz quru ini? Karena dalam bahasa Arab di dalam kamus saja lafaz quru ini kadang mempunyai arti haid dan juga kadang mempunyai arti suci. Nah, dalam bahasa Arab, dalam kamus, lafaz Qur'un ini mempunyai 2 arti. Kadang mempunyai arti haid, kadang juga mempunyai arti suci. Sehingga di sini ulama radhiyallahu taala anhum berbeda pendapat. Apa maksud dari quru ini? Ada yang mengatakan quru itu adalah haid, yaitu Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan quru itu adalah suci. Dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Jadi lafaz quru ini mujmal, ya, karena tidak jelas apa maksudnya. Fahuwa mujmalun. Maka lafaz quru di sini itu statusnya mujmal. Kenapa mujmal? Lianna lafzal qur'i mutaraddidun fil ma'na bainal haidi wat tuhri. Lafaz Qur'un itu kemungkinannya bisa mempunyai arti haid dan juga mungkin mempunyai arti suci. Dan dalam bahasa Arab lafaz Qur'un itu sendiri mempunyai 2 arti gitu. Arti yang pertama itu haid, arti yang kedua adalah suci. Nah,
Kalau di sini itu diartikan haid, 3 kali haid, otomatis iddah perempuan ini lebih lama ya daripada kita katakan 3 kali suci. Jadi ada konsekuensi hukum nantinya ketika Qur'an ini diartikan haid atau diartikan suci. Kalau diartikan haid seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, maka otomatis iddah perempuan itu lebih lama dibandingkan Qur'an ini diartikan dengan suci. Jadi di sini lafadz Qur'an itu tidak jelas apa mau diartikan haid atau suci. Kenapa tidak jelas? Lishtirakihi bainahuma lughatan. Karena dalam bahasa Arab lafadz Qur'an itu sendiri bisa dipakai untuk haid dan juga bisa dipakai untuk suci. Fahamalahu Syafi'iyyu 'ala tuhur. Sehingga di sini Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengartikan Qur'an itu adalah suci. Wa yatarattabu 'ala hadza an takuna al-iddatu thalathata atharin kamilah. Konsekuensi dari pendapat Imam Syafi'i ini itu menunjukkan bahwasanya iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya adalah 3 kali suci secara sempurna. Begitu sudah masuk ke haid selanjutnya, maka iddah perempuan itu sudah tidak ada, sudah habis. Wa hamalahu Abu Hanifah rahimahullah 'alal haid. Al-Imam Abu Hanifah mengartikan quru itu haid. Ya, di sini tentunya itu lebih lama daripada iddah menurut Imam Syafi'i. Wa yatarattabu 'ala hadza an takuna al-iddatu thalathata hiyadin kamilah. Konsekuensi dari pendapat Imam Abu Hanifah ini menunjukkan bahwasanya iddah perempuan, iddah istri yang dicerai oleh suaminya adalah 3 kali haid. Di sini agar lebih jelas, misalkan ya, di sini anggap ini suci, yang bulat ini suci, ini haid, atau gini, ini haid, ini suci, tuhur gitu. Ini suci, ini haid. Ya, haid. Ini suci, tuhur. Ini haid. Ini suci, ini haid. Perhatikan. Ya, ini suci jadi. Misalkan ada perempuan dicerai di waktu ia suci, anggaplah dicerai di sini. Di sini ditalak dia. Ya. Ditalak. Maka begitu ditalak di sini, maka otomatis ketika memasuki haid yang pertama, maka sudah 1 kali suci. Haid kedua kalinya itu sudah dianggap 2 kali suci. Haid ketiga, haid lalu suci lagi. Maka di sini adalah suci yang terakhir, suci yang ketiga, suci ketiga kalinya. Begitu dia haid ketiga kalinya setelah ditalak, maka dia sudah terlepas dari iddahnya. Jadi ketika pas mulai haid di sini, setelah lepas dari suci, dia sudah haid lagi. Haid yang ketiga selepas itu ditalak, maka itu sudah habis iddahnya. Beda halnya ini kalau kita menggunakan pemahaman Imam Syafi'i yang mengatakan Qur'an adalah suci. Tapi kalau kita menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, maka iddahnya akan berhenti di sini. Perhatikan, akan berhenti di sini. Anggaplah dia haidnya di sini itu 15 hari. Maka selisih 15 hari lebih awal dengan menggunakan pemahaman suci dibandingkan mengambil pemahaman haid.
Karena ketika ditalak di sini, disuci waktu di sini itu ditalak, maka akan menghitung 3 kali haid. Ini haid yang pertama, ini haid yang kedua, dan ini haid yang ketiga. Begitu sudah selesai haid yang ketiga, dia sudah lepas dari masa iddahnya. Maka di sini kalau kita anggap haid yang ketiga ini adalah 15 hari, maka selisih antara pendapat yang mengatakan Qur'an itu adalah suci, yaitu selisih 15 hari. Nah, ini yang dimaksud dengan konsekuensi hukum dari perbedaan ulama ketika memahami apa itu Qur'an. Allah wa yatarattabu ala hadha an takuna al-iddatu thalathata hiyadin kamilah. Konsekuensi dari mazhab Imam Abu Hanifah tadi, bahwasanya iddah perempuan yang dicerai oleh suaminya adalah 3 kali haid sempurna. Wa kullun minhuma muwafiqun li jam'in minas sahabati wat tabi'ina. Dan semua pendapat ulama ini, pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, itu sesuai dengan mazhabnya para sahabat dan juga para tabi'in. Wa kaqaulihi ta'ala, di antara contoh lafaz yang mujmal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, au ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, atau yang memaafkan adalah orang yang memegang tali pernikahan. Maksudnya gimana? Dalam ayatnya, bunyi ayatnya sebelumnya seperti ini. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian sentuh, sebelum kalian berhubungan, wa qad faradtum lahunna faridatan, kalian sudah menyebutkan mahar ketika akad, fanisfu ma faradtum, maka kalian wajib memberi separuhnya, separuh dari mahar yang sudah ditentukan saat akad, illa ayyafun, kecuali apabila mereka memaafkan, atau yang memaafkan ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, atau orang yang memegang tali pernikahan itu sudah memaafkan. Siapa orang yang memegang tali pernikahan? Di sini tidak jelas, karena bisa jadi yang dimaksud adalah wali, ya, wali dari istrinya, ayah istrinya, bisa saja itu yang memegang tali pernikahan, atau bisa jadi suaminya karena dia juga memegang tali pernikahan. Maka di sini tidak jelas. Falafdzul ladzi biyadihi 'uqdatun nikah, maka lafaz alladzi biyadihi 'uqdatun nikah mujmalun, itu tidak jelas. Yahtamilu, memungkinkan, ayyakunal muradu bihi zauja, bahwasanya yang dimaksud adalah suami, karena suami yang memegang tali pernikahan. Wa yahtamilu ayyakunal muradu bihil waliyah, bisa saja yang dimaksud adalah wali, ya, wali atau ayah istrinya. Li'anna kullan minhuma, karena semuanya, yaitu suami dan ayah mertuanya ini adalah sama-sama memegang tali pernikahan, yang menyambungnya kan wali. Itu. Dengan adanya wali, maka ikatan pernikahan itu bisa terwujud. Fa'alal awwal asy-Syafi'i wa Abu Hanifah. Sehingga di sini lagi-lagi terjadi ikhtilaf ulama. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud alladzi biyadihi 'uqdatun nikah adalah suami. Wa 'ala tsani Malikun. Imam Malik berpendapat bahwasanya alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu adalah ayah dari istrinya, wali nikah. An-nas. Nah, ketika kita berbicara tentang mujmal, kita tentunya akan bicara dengan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, an-nassu, nas ini kebalikan dari mujmal. Kalau lafaz mujmal itu lafaz yang tidak jelas apa artinya, kebalikan dari itu adalah nas. Kalau nas ini ada lafaz tapi maknanya itu sangatlah jelas. An-nassu huwa, yang dikatakan nas adalah kullu lafzin waridin
la yahtamilu illa ma'nan wahida, adalah semua lafaz yang datangnya itu langsung dipaham dan tidak mencakup kecuali mempunyai satu arti. Contoh, wahidun. Ini lafaz wahidun apa artinya? Ya satu. Apakah mungkin wahidun ini diartikan dua? Ya gak mungkin. Ya. Maka lafaz wahidun ini dikatakan nas karena sudah jelas artinya itu satu dan tidak ada kemungkinan wahid ini mempunyai arti dua. Beda halnya lagi nanti kalau ada lafaz jelas apa artinya tapi ada kemungkinan lain. Contoh seperti singa. Singa ini jelas apa artinya? Apa arti dari singa? Ya jelas lah, hewan buas. Tapi ada kemungkinan yang dimaksud singa ini adalah singa aswaja misalkan. Oh, singa panggung misalkan. Sangat berani dia. Oh, berarti ini mempunyai arti lain. Ada kemungkinan punya arti lain. Maka nanti itu bukan zahir, tapi namanya bukan nas tapi zahir. Mafhum? Jadi di situ nanti ada pembahasannya. Waqila, ada yang mengatakan, yang dikatakan nas adalah ma ta'wiluhu tanziluhu, cara mengartikan sesuai dengan apa yang diturunkan. Apa artinya wahid? Iya wahid gitu. Allahu ahad itu nas apa zahir? Ya jelas itu nas karena sudah jelas Allah, ya jelas Allah. Allahu ahad, ahad ya maha esa, jelas. Ay ma yahsulu fahmuhu lis-sami'i bi mujarradi nuzulihi wa sama'i, adalah lafaz yang langsung dipaham oleh orang yang mendengarnya. Dengan begitu dia mendengar lafaz tersebut maka langsung dipaham. Seperti 10, apa arti dari 10? Langsung dipaham apa maksudnya. Dan itu artinya jelas. Ya. Apakah mungkin 10 ini artinya kucing? Ya gak mungkin lah. Wa dzalika qaulihi ta'ala, dan itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah. Ayat ini berbicara tentang orang yang tamattu itu kan harus membayar fidyah, harus menyembelih hewan kurban, yaitu unta, kambing ataupun sapi. Namun kalau dia tidak menemukan hewan yang bisa dikorbankan, maka dia, kata Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya adalah siyamu thalathati ayyamin fil hajj, puasa 3 hari ketika haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 ketika pulang. 7 tambah 3 tilka asyaratun kamilah. Sudah jelas kan? Sudah jelas. Ya betul, ini usul fikih karangan Sayyid Muhammad Na'lawi Al-Maliki Al-Hasani, kitab Al-Qawaidul Asasiyah. Fahadha la yahtamilu ma zada ala asyarah. Apa artinya asyarah? Ya 10. Apakah mungkin asyarah ini diartikan 11? Ya gak mungkin, karena itu sudah jelas. Wa alaihi, dan dari ini, fan-nassu huwal lafdzul ladzi la yatawaqqafu fahmu tanzilihi ala ta'wil. Nas itu adalah lafaz yang langsung dipaham tanpa harus butuh untuk ditakwil, untuk diartikan arti-arti yang lain. Wahuwa, sekarang beliau ini berbicara tentang kenapa nas itu, lafaz yang jelas itu dikatakan nas. Dari mana lafaz nas ini diambil? Qala wa huwa ma'khudun min minassatil arus. Nas itu diambil dari lafaz minassatil arus. Minassatil arus ini artinya kursi pelaminan. Kenapa nas ini diambil dari nas yang merupakan lafaz yang jelas? Diambil dari kata minassatil arus. Arus, minassatil arus, atau panggung pelaminan atau kursi pelaminan. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena namanya sudah kursi pelaminan, itu kan jelas. Ya, ketika orang sudah datang, oh itu pelaminannya, sudah jelas. Wa huwal kursiyyul ladzi tunassu 'alaihi al-'arus, ay turfa'u litadhhara lin-nadhirin. Adalah satu kursi yang ditegakkan, dipajang di situ agar tampak pada orang-orang yang datang dan melihatnya. Wan nasu kadzalik, begitu juga nas, lafaz nas.
lirtifaihi ala ghairihi, karena nas ini tidak sama dengan yang lainnya. Yang lain mungkin kadang tidak jelas, tidak bisa dipaham. Nah, kalau nas ini beda. Dia lebih tinggi, lebih mudah dipaham. Fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin. Jadi untuk memahami nas ini atau lafadz yang nas ini tidak butuh banyak mikir. Nah, kemudian pembahasan zahir. Kita